pertama. Kalau nozzle 1,2 layar pertama kita sudah bisa dapat jerukan yang seperti gini. Tapi kalau teman-teman pakai nozzle 10 atau 08 mungkin akan lebih kering lagi. Jerukannya akan kecil-kecil tapi agak jarang-jarang. Kalau ini kan relatif rapat gitu. Jadi untuk mendapatkan tembakan seperti gini, misalkan pakai nozzle 1,0 atau 0,8, paling enggak 2 layer baru dapat seperti gini tuh. Karena ini kita kejar-kejaran dengan waktu. Yang saya masuk di video kemarin, saya sedang main barbar ya. Jadi kita pakai nozzle 1,2 langsung basah dulu tembak. Ini sudah termasuk jeda. Berikutnya kita tembak di layer yang kedua atau yang terakhir. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Kemarin ada yang komentar di kolom komentar ya, di video yang 2 video sebelumnya. Katanya, Mas, bagaimana triknya untuk pemula ketika dapati pekerjaan media yang dempul, terus untuk menghindari dempulnya ini supaya apa itu namanya nggak berlubang ya. Apa itu setelah dicat itu nggak timbul kayak model ngeflek itu loh, ngeblek kawah dempul atau pinggiran area dempulnya ini nggak ada belang. Triknya bagaimana? Jadi ini kebetulan saya ada pekerjaan, apa itu namanya, pekerjaan yang memang harus memerlukan proses dempul. Di sini akan kita sanding dulu. Yang jelas untuk antisipasi terjadinya dempulnya itu kawah atau belang, itu yang pertama dulu adalah dempul ini harus kita diamkan 1 kali 24 jam dulu untuk menuju proses selanjutnya. Misalkan hari ini mau kita epoksi, kita cat, berarti ini aku dempulnya tadi malam ya. Ini dempulnya tadi malam. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya dempulnya ini keringnya kering ideal. Karena kalau dempulnya nggak kering ideal, nanti ketika ditimpa oleh cat yang mana ada tinernya, ketika mendapati thinner atau tertimpa dengan thinner, kalau dempul yang masih apa ini namanya masih belum kering ya, dia akan resiko terjadinya lumer lagi dempulnya. Jadi minimal harus kita diamkan 1 kali 24 jam. Terus untuk teknik nembaknya, nah, entah itu nembak epoksi ya, tentunya epoksi ataupun mungkin ada juga teman-teman yang pakai cat. Itu caranya bagaimana untuk menghindari belang, karena dempul ini meskipun sebenarnya didiamkan 1 kali 24 jam, dia untuk kekerasannya tetap akan lebih keras media ABS-nya daripada dempulnya ya, sehingga ketika kena thinner, jadi supaya untuk menghindari ini dempulnya kembali lumer, nanti ingin menimbulkan flek belang pada area dempul ya, nanti triknya kita bagi. Ini medianya saya sanding dulu, saya amplas dulu, nanti saya jelaskan sambil aplikasi apa itu namanya epoksinya. Oke, videonya tak skip dulu, ini tak ratakan dulu ya. Untuk grid amplas karena dempulnya ini ya lumayan rodok jelek, ini langsung kalau di media yang cuman kecil-kecil gini aja biasanya aku langsung 400 bisa kalau pakai sander. Tapi kalau lebar ya pakai 360 atau 240 kalau pakai sander segitu. Oke, ini saya apa tuh nama sanding dulu, baru nanti kita epoksi. Oke, dan hasil sandingnya seperti gini. Ini jangan jadikan percontohan ya. Sandingan saya ini terkenal buruk, terkenal nggak rapi, karena saya mau malas kalau sanding, karena basic saya itu seneng gambar, nggak seneng amplas, nggak. Ini hasil dari sander langsung 400. Tadi hanya kita balance sedikit-sedikit pakai amplas apa itu nama 600 ya. Dan ini sudah juga ada yang kondisinya seperti gini, keriting, karena dempul ini juga pengaruh panas. Dempul ini panas sehingga cat lamanya terjadi retak seperti gini ya. Nah, seperti gini. Sekarang kita akan bagaimana teknik apa itu namanya aplikasi epoksi supaya nanti dempulannya ini nggak belang atau nggak jeglong-jeglong atau nggak berpulau, sehingga ketika dicat juga nggak berpulau, ketika di clear juga nggak berbekas. Bagaimana? Terus di sini kita langsung praktek aja pakai epoksi yang 1 komponen supaya cepat, karena ini pekerjaannya saya juga pas banyak. Jadi kalau pakai epoksi 1K kan lebih singkat. Terus kalau pakai epoksi yang PU bagaimana, Mas? Ya lebih bagus lagi. Cuman kalau epoksi PU itu untuk media yang cuman 2 utrit seperti gini ya sepregane reget. Kalau pakai 1K aja bisa, kenapa harus pakai yang 2 komponen gitu. Jadi nanti kita
amplas ini, maaf, kita epoksi ini sambil sanding media areanya yang area lainnya, media lainnya yang enggak memerlukan proses dempul. Untuk teknik aplikasinya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita tetap berusaha main kering supaya dempul dan juga cat lamanya ini enggak terlalu bereaksi ketika dia ketemu dengan tinernya epoksi gitu. Jadi terus gini, kenapa kok nggak kita sanding semuanya? Ya lebih baik memang disanding semuanya. Cuman kan kalau saya ngambil cepatnya, ini nanti kita epoksi, habis di epoksi tetap juga kita sanding. Jadi pas sanding yang setelah epoksi kita baru lebarkan ke semuanya. Ini hanya tutorialnya orang malas sanding itu aja. Intinya kan kita fokuskan dulu pada area yang sini ya, supaya nggak apa itu namanya, nggak tercover dulu. Intinya ini supaya tercover dulu. Untuk teknik tembaknya seperti gini aja, kita buat kering seperti gini, jangan sampai becek atau jangan sampai kelihatan berkilat air ya. Kan ini kalau ditembak itu kan model ada berkilat airnya. Nah ini jangan sampai kelihatan. Kita buat seperti gini aja, tinggal sebenarnya sederhana banget rumusnya cat, asal kue iso nembak kering. Karena yang kita mainkan ini cat solvent, bukan cat water base, bukan ya. Jadi bagaimana bisa nembak kering tapi partikelnya rata, partikelnya bisa lembut gitu aja. Ya yang dicari mulai dari spray gunnya, presurnya, jarak tembaknya, sampai teknik nembaknya. Nah cukup seperti gini. Ini kalau kita amati dia masih kelihatan, maksudnya dempulnya loh ya. Jadi nggak tercover full. Cuman nggak perlu kita tebali terus. Kenapa? Kalau kita tebali terus ini nanti dempulnya reaksi, cat sampingnya juga reaksi, akhirnya timbul masalah belang. Ya seperti orang ngaspal jalan tuh loh. Ini cuman batu koral yang kita hampar dulu supaya apa itu nanti pasir yang di atasnya ini nggak langsung berhubungan dengan tanah di bawahnya koral gitu. Tetap kita buat kering supaya air yang di dalam tanah itu nggak naik ke pasir yang di atasnya batu koral. Gitu aja rumus sederhananya. Dan kita diamkan dulu seperti gini. Kalau pakai epoksi 1K mungkin ya bisa kita diamkan 10-15 menit, baru nanti lapis kedua ketiga ukurannya itu sampai halnya dengan ini tercover nutup dan permukaannya ini nanti rata. Oke, di ini kita diamkan, taruh sini, kita sanding yang lainnya. Oke, 10 menit kemudian, ini sudah 10 menit ya. Kalau epoksi 1K 10 menit ini relatif sudah kering sentuh. Gini cara nyentuhnya, cara ngeceknya seperti gini. 10 menit sudah kering sentuh dia. Tapi sebenarnya kalau kena thinner dia masih juga tetap lumer atau tetap bereaksi. Jadi setelah 10 menit baru kita tata lagi untuk koral di lapis yang kedua. Anggap saja ini epoksi, ini koral, medianya ini jalannya. Jadi apa itu namanya, jalannya kita tumpuk koral dulu supaya lumpur yang di bawahnya ini enggak becek ya, enggak naik ke atas gitu. Lapis kedua, di lapis kedua ini tetap jangan ngejar flat, jangan kita tetap ngejar cover supaya tumpukannya di atasnya dempul dan sambungannya ini tebel. Kalau tebel nanti ketika dihantam oleh cat di atasnya, thinner nggak sampai halnya meresap ke dalam dempul atau sambungannya dempul. Kalau sampai thinnernya meresap ke sambungannya dempul, itu yang membuat dempulan kita belang. Sampai sini teman-teman paham ya? Terus untuk lapis ini aja ngejar pokoknya becek, lurus, nggak usah. Ini kan nanti juga tetap disanding. Intinya kita isi aja koral sebanyak-banyaknya seperti gini, tipis-tipis, jangan langsung becek. Kalau ini kita tekan, kita dekatkan, untuk epoksi ini hasilnya kan becek terus rata lurus gitu kan, tapi kan reaksi thinnernya berlebih. Kalau reaksi thinnernya berlebih mengenai media dempulnya itu nanti hidup kembali. Hidup itu apa ya, ya lumer kembali. Ibarat cor-coran itu cor-corannya lembek gitu loh, kalau diinjak dia melenyok atau berbekas. Ini yang media keritingnya nggak muncul kan, nggak muncul. Tapi kalau teman-teman tadi hantamnya ini basah, itu akan terjadi masalah risiko keriting. Kalau sudah reaksi keriting pada cat, wes sudah mau nggak mau sanding diperlebar, dan perlebar lagi terus. Itu tekniknya seperti gini untuk menghindari kejadian seperti itu tadi. Samping-samping kasar nggak apa-apa,
nanti kan tetap kita sanding. Makanya saya tadi nggak sanding semua itu supaya sandingnya ini nggak 2 kali tuh. Oke, layer kedua seperti gini, relatif sudah cukup nutup, tapi ini bagi saya kurang tebal karena ini ditakutkannya nanti ketika ditimpa cat di atasnya dia masih tinernya masih bisa nyerang atau mengenai pada media dempul dan media cat yang lamanya atau sambungannya, itu terutama sambungan antara yang catnya hilang dan yang terdapat dempul. Gitu kan, pulau biasanya terjadinya seperti gitu. Oke, ini kita diamkan lagi. Kalau saya biasanya ini nanti cukup 3 layer itu sudah cukup. Ukurannya pokoknya pastikan ini nanti sudah tebal, ketika kita sanding juga nggak jebol, untuk menghindari resiko lumernya dempul dan cat di bawahnya ketika ditimpa dengan cat. Oke, ini lapis ketiga setelah 10 menit yang kedua tadi. Di lapis kedua ini lapis ketiga, tujuannya masih sama, jadi tetap cover platrea yang apa itu namanya, diperkirakan di bawahnya ini ada dempul, supaya nanti ditimpa cat di atasnya, tinernya cat tidak memberikan reaksi begitu yang berlebih kepada cat yang di bawahnya. Kasar nggak usah dipikir karena ini nanti kan tetap di sanding tuh. Ini kalau yang di lapis ketiga ini sudah bisa mulai main agak basah supaya nanti kita sandingnya nggak terlalu capek-capek kan. Kalau basah kan otomatis flat, kalau kering otomatis dia kasar gitu. Jadi kapan kita main basah, kapan kita main kering, nanti saya jelaskan di part keduanya ya. Jadi ini kita bagi 2 part aja. Kebetulan aku ada pekerjaan yang pakai epoksi 2 komponen. Di situ nanti kita akan jelaskan kapan kita main epoksi basah, kapan kita main epoksi kering, kita bahas di part yang kedua. Terus sedikit tambahan, misalkan ada yang kurang dempulannya seperti gini, ini wilayahnya dempul pasta. Jadi nanti kalau sudah ada di epoksi selesai, kita cek ada yang berlubang, baru ini dempul pasta yang bekerja, dempul pasta yang seperti ini. Oke, lanjut untuk aplikasi dempul pastanya. Jadi ini nunggu kondisinya kering ya. Terus biasanya kalau memang apa itu namanya epoksi 1K, ketika di dempul pasta itu melenyok karena reaksi dempul pastanya juga lumayan panas. Untuk aplikasi dempul pastanya cukup gini aja, sekali sudah oles. Kalau misalkan ada kotor-kotor di pinggirnya, maksudnya itu nggak rata, ya biarkan aja. Ini nanti kan diamplas gampang aja. Kalau terlalu ditekan atau terlalu ditarik, biasanya ini dia ikut, epoksinya malah jadi rusak gitu tekniknya. Berikutnya untuk proses sanding ini minimal ya, kita bicara di sini minimal. Kalau misalkan epoksinya tebal seperti ini tadi dan ada dempulan, kalau saya biasanya tak kasih jeda itu minimal 1 jam di kondisi cuaca yang terik ya, atau siang hari. Tapi kalau misalkan didiamkan lebih lama itu lebih bagus. Nah, bagi teman-teman mungkin yang tanya, Mas, misalkan aku pakai epoksi piu atau epoksi yang hadernya bening, itu ya 1 jam sudah bisa, setengah jam juga bisa, tergantung ketebalan dan juga bawahnya ini ada dempulannya atau enggak. Kalau enggak ada dempulannya ya 30 menit bisa sanding. Terus kalau epoksi NC atau yang hardernya apa itu namanya kuning atau hardernya enggak bening ya atau keruh ya, itu kapan harus kita sanding? Itu minimal 1 kali 24 jam untuk proses sandingnya. Intinya gini, ketiga epoksi ini baik yang 1K atau yang PU atau yang NC, semakin didiamkan lama itu semakin bagus. Jadi epoksinya ini mati, bisa ngover media bawahnya. Ketika nanti ditimpa cat di atasnya, epoksi ini mampu menahan supaya thinner itu nggak meresap banyak ke dalam bawahnya epoksi gitu aja, atau menerobos epoksinya, sederhana gitu. Terus untuk sandingnya, kalau epoksi 1K, alangkah baiknya sanding model basah atau pakai air supaya nggak clogging dan hasilnya juga rapi. Kalau mau di sanding kering ya juga bisa, tapi kalau misalkan gridnya halus ya clogging itu apa ya, lengket. Kalau epoksinya PU 2K, misalkan epoksinya yang hardennya bening, itu di mode basah bisa, di mode kering ya nyaman, tergantung skenario dari pekerjaannya. Terus kalau yang epoksi NC bagaimana, Mas? Kalau epoksinya NC atau yang hadernya itu keruh,
yang minimal 1 kali 24 jam tadi untuk proses sanding, itu harus pakai mode basah untuk sandingnya. Terus untuk grade amplas berapa? Grade amplas menyesuaikan kebutuhan. Kalau di sini saya pakai amplas grade 800 ya. Grade 800 bisa, grade 600 bisa. Kemudian sanding mode basah pada bagian keseluruhan pekerjaan. Tujuannya untuk meratakan permukaan. Jadi bukan menghilangi epoksinya, bukan. Untuk meratakan permukaan supaya epoksi ini sejajar dengan cat yang lama. Jadi nggak miring gitu. Terus sandingnya pakai hand block supaya ratanya bisa dapat. Kalau manual pakai tangan tanpa hand block biasanya nanti gelombang naik turun gitu. Proses epoksi yang perlu diperhatikan, sandingnya tetap menjaga modelnya supaya kembali ke awal, bukan menghilangi epoksinya, bukan gitu. Jadi usahakan epoksinya masih bisa tetap cover media bawahnya. Kalau semakin tipis epoksi di atas lapisan dempul, itu nanti rawan dempul untuk lumer, itu lebih besar, resiko untuk dempulnya lumer lebih besar gitu. Paham ya teman-teman ya? Ketika menjumpai media yang model amplasnya seperti ini, bagaimana teknik amplasnya itu dari luar ke dalam ya, maksudnya itu dari ini kan misalkan dalam titik area pusat permasalahan, terus ini luarnya. Jadi amplasnya ini dari luar dimasukkan ke dalam seperti gini, jangan dari dalam ke luar. Supaya apa tujuannya? Supaya sambungannya yang area sini masuknya bisa bagus. Terus ini juga nggak nggak terkikis banyak epoksinya. Kalau ini sampai terkikis banyak yo, artinya percuma kita ngepoksi gitu. Jadi gini ngampasnya dari luar ke dalam, jangan dari dalam keluar. Jangan gini. Kalau sudah menemui sambungan yang bagus seperti gini sudah cukup, nggak usah perlu dihabisi yang sebelah sini. Terus kalau yang di pojokan kan memang rawan resiko bolong seperti gini kan. Kalau memang sudah terjadi resiko bolong seperti gini, ini sudah bisa juga langsung diaplikasikan cat, karena ini kan pori-porinya kan sudah ngisi sama epoksi ya. Atau juga bisa langsung diepoksi, ditambah epoksi lagi. Tapi kalau ditambah epoksi lagi kan prosesnya panjang. Asal kita yakin aja ini tadi sudah terisi oleh epoksi, ya sudah, ini dicat aman, nggak apa-apa. Dan untuk teknik nembak catnya bagaimana nanti kita jelaskan ketika mendapati pekerjaan yang model amplasannya bolong seperti ini. Oke, jadi sekarang ini nanti juga kita tampilkan sampai halnya dengan selesai hasilnya bagaimana, dan kita di sini juga akan bahas kapan epoksi basah harus, kapan epoksi harus kering. Ini skenario seperti apa kita jelaskan sambil videonya berjalan. Kebetulan aku ada pekerjaan yang menggunakan epoksi 2 komponen, hardener yang bening atau yang piu, terus nembak basah pada skenario pekerjaan yang seperti ini.